Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dan seislam yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di agenda rutin kita, yaitu taklim di Jumat pagi ini. Yang kita sangat berharap bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kelak semua amalan hamba akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling berbahagia dan beruntung di hari itu adalah manusia-manusia yang memiliki timbangan kebaikan lebih berat dan lebih baik. Dan orang yang paling merugi di hari itu adalah orang-orang yang keburukannya lebih banyak. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim memiliki kesemangatan yang khusus di dalam kita mempelajari ilmu agama, di dalam kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang itu semua kebaikannya akan kita rasakan dan akan kita nikmati baik di dunia ini terlebih di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pokok kehidupan yang bahagia, pokok kehidupan yang aman dan sejahtera adalah apa? Adalah iman dan amal soleh. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Ini Allah yang mengatakan, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, beramal soleh lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman. Apa yang Allah janjikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh dan pasti, kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan dunia yang thayyib, yang baik. Masya Allah, yang baik. Apa makna kehidupan dunia yang baik ini? Maka dijelaskan para ulama tafsir seperti Qatadah, Ibnu Di'amah dan ulama-ulama yang lainnya, yaitu kehidupan yang penuh dengan kelapangan, kehidupan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keamanan. Itu bagi siapa? Bagi orang yang beramal soleh sedangkan dia orang beriman. Itu janji Allah
dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Makanya kalau ada orang pengen hidup baik, pengen hidup bahagia di dunia, tapi tidak menempuh jalan yang Allah tetapkan, tidak akan mendapatkan di dunia dan di hari kiamat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala untuk mereka di hari kiamat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia ini. Dunia akhirat jamin kebahagiaan bagi siapa? Orang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman. Insyaallah ya, maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan kita seorang mukmin, seorang muslim, dan kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan di dalam rukun iman yang kelima, yaitu apa? Iman kepada hari akhir. Dan kita masih menjelaskan bahwa datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah mendatangkan tanda-tandanya. Jadi bahwa hari kiamat ketika tiba itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Ada tanda yang kecil dan ada tanda yang besar. Jadi kalau tanda besar sudah tiba, ini betul-betul sudah dekat datangnya hari kiamat. Apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi nanti. Munculnya Imam Mahdi. Jadi ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian tanda besar yang kedua, yaitu apa? Munculnya Dajjal. Sudah kita gambarkan bahwa Dajjal, ya, ini adalah apa? Manusia yang awalnya dia adalah sebagai seorang raja, penguasa awalnya. Kemudian lama kelamaan Dajjal ini apa? Mengaku dirinya sebagai sesembahan, ya, sebagai pencipta, menghidupkan, mematikan, yang disembah gitu. Itu lama kelamaan. Nah, fitnah Dajjal Bapak sekalian, ini termasuk fitnah yang paling mengerikan. Ya, karena apa? Karena Rasul pernah menyebutkan, ya, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal. Tidak ada perkara yang lebih dahsyat sejak dicipta Adam alaihissalam sampai datang hari kiamat melebihi Dajjal. Tidak ada yang paling ngeri Dajjal. Saking apa? Sedikitnya orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Makanya apa? Seluruh para nabi mereka memperingatkan umatnya dari apa? Dari Dajjal. Dari zaman Nabi Nuh sampai Rasul Nabi Nuh sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, semua nabi tersebut memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Ya, makanya kalau kita sholat selesai tahiyat akhir sebelum salam, apa Rasul mengajarkan kepada kita, idza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Apabila kalian selesai dari tasyahud akhir, ya, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Ya, yang pertama apa? Min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Kedua, wa min adzabil qabri, dari siksa di alam kubur. Ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, wa min syarril masihid dajjal, dan dari keburukan masih ad-dajjal itu. Insyaallah ya. Nah, ini sudah kita jelaskan secara singkat di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah Dajjal masih ada, kemudian apa? Dan Dajjal itu singkat. Di bumi hanya berapa? 40 hari. Tetapi apa? Dalam masa 40 hari ini Dajjal bisa menginjakkan kakinya ke seluruh belahan bumi. Berarti termasuk Indonesia, termasuk Majenang, termasuk Jenang, termasuk gitu.
Semua itu dilewati Dajjal. Setiap tempat yang dilewati Dajjal, maka disitulah terjadi kerusakan di situ. Ternyata apa? Dajjal cuma 40 hari. Karena apa? Dajjal itu memiliki kelebihan yang Allah berikan. Cuman apa? Hari pertamanya ukurannya seperti setahun, Pak. Sehari setahun. Jadi sehari ukurannya biasanya cuman dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini ukuran setahun, panjang sekali. Sampai para sahabat bertanya Rasul, terus sholat kita bagaimana? Apa berarti setahun cuma 5 kali sholat? Itu kata para sahabat. Rasul mengatakan tidak, tetapi hendaknya kalian diperkirakan. Hari-hari biasa jam segini, subuh jam segini. Nanti sekian jam lagi zuhur, sekian jam lagi asar gitu. Jadi sholatnya tetap setahun. Cuman apa? Harinya siang terus selama setahun. Itu hari pertama. Hari kedua, ukurannya jaraknya seperti sebulan. 30 hari. Hari ketiganya, ukurannya seperti sepekan. Kemudian hari-hari berikutnya normal seperti biasa. Subhanallah. Ya, ini kerusakan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Nah, munculnya Dajjal ini yang mengikuti siapa? Yang mengikuti adalah kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Bahkan memang Dajjal ini ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang Yahudi. Ditunggu karena mereka akan menyongsong kedatangan Dajjal. Sedangkan orang beriman adalah musuh bebuyutannya Dajjal. Makanya apa? Yang mengenal itu Dajjal orang beriman. Karena apa? Di jidatnya di sini si Dajjal ini tertulis kafir gitu. Yang bisa membaca hanya orang beriman. Orang munafik, orang kafir nggak bisa baca. Orang beriman, oh ya ini Dajjal betul yang Allah janjikan, betul-betul terjadi. Gitu ya. Nah, kemudian para sekalian, begitu Dajjal sangat merusak di tengah-tengah umat manusia, banyak mengkafirkan orang, gitu ya. Akhirnya apa? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Berarti kan? Ya, Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Loh, Ustaz, Nabi Isa yang mana? Nabi Isa yang dulu. Ya, karena apa? Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ini dalilnya. Dalilnya bahwa Nabi Isa itu nanti menjelang hari kiamat akan turun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 159. Allah berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan tidaklah ada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani melainkan mereka beriman dengan Nabi Isa qabla mautihi, sebelum wafatnya beliau. Apa maknanya di situ? Itu bahwa mereka beriman terhadap Nabi Isa alaihissalam sebelum wafatnya beliau. Yaitu kapan? Ketika turunnya beliau dari langit ke dunia ini di akhir zaman. Orang Yahudi Nasrani beriman nanti bahwa Nabi Isa akan apa? Akan turun kembali di akhir zaman. Ini Al-Qur'an. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu akan turun, yang pertama berdasarkan Al-Quran tadi ayatnya An-Nisa 159. Yang kedua berdasarkan sunnah atau hadis Nabi. Ya, mana hadisnya? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayuksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yadhul jizyah." Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, la yushikanna, sungguh kata Rasul, akan turun kepada kalian Isa bin Maryam, akan turun hakaman adlan, sebagai orang yang menghukumi dengan penuh keadilan. Jadi nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa datang, ya, beliau memimpin manusia dengan penuh keadilan.
Nggak berlaku yang namanya nyogok, nggak berlaku. Nggak berlaku yang namanya teman kebal hukum, nggak ada sudah. Salah hukum, ya walaupun dia orang terpandang, orang benar akan dibela, walaupun dia bukan orang yang punya kedudukan. Ini ketika Nabi Isa yang memimpin nanti. Kemudian wa yuksirus salib, dan beliau akan menghancurkan salib-salib. Kenapa kok yang dibidik salib? Karena orang zaman sekarang, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan salib tadi. Maka Nabi Musa paling benci dengan perlakuan seperti itu. Maka apa, Nabi Musa dan kaum muslimin saat itu akan mencari di mana ada salib dihancurkan. Di rumah-rumah yang ada salib dihancurkan, di gereja-gereja dihancurkan sama Nabi Isa dan pengikutnya saat itu. Kenapa tadi? Ini lambang kekafiran mereka. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, wayaqtulul khinzir, dan Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Kenapa kok yang dibidik babi? Ya enggak serigala, enggak macan. Karena Nabi Isa alaihissalam beliau apa? Mengharamkan babi. Kemudian orang-orang yang ngaku mengikuti Nabi Isa justru paling getol untuk apa? Makan babi. Gitu ya. Mereka mengatasnamakan ajaran Nabi Isa, padahal Nabi Isa mengharamkan. Akhirnya apa? Dibunuhlah babi-babi. Iya. Yang keempat, wa yadha'ul jizyah, dan Nabi Isa apa? Menghilangkan jizyah. Apa jizyah? Upeti, pajak. Jadi gini Pak, kalau sekarang ini di dalam Islam sebelum terjadi peperangan, gini Pak, jadi sebelum terjadi peperangan, memerintahkan orang-orang non muslim untuk masuk Islam. Masuk Islam selamat, gitu loh Pak. Ini kondisi perang ya, kondisi perang, maka seorang muslim dia ada orang misalkan musyrik atau ahlul kitab, dia diminta masuk Islam selamat. Kalau ternyata tidak mau, pilihan kedua, yaitu apa? Silahkan hidup di pemerintahan kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, cuman apa? Bayar upeti, bayar pajak setiap tahun sekian. Kalau setuju silahkan tinggal, kalau tidak pergi dari negeri kaum muslimin. Kedua. Kalau itu tidak mau, baru diperangi. Gitu ya. Itu sekarang ada 3 pilihan. Pertama, apa tadi? Masuk Islam. Tidak mau, bayar jizyah alias upeti. Tidak mau, baru diperangi atau pergi dari negeri kaum muslimin. Tetapi begitu di zaman Nabi Isa kelak, pilihan cuma 2. Pilihan 2, masuk Islam atau enggak diperangi. Tok, enggak ada jizyah saat itu. Kenapa? Waktu adanya dunia tinggal sebentar. Enggak perlu. Gitu ya. Sehingga cuma 2 pilihan, masuk Islam atau enggak dibunuh. Maka di saat itu di muka bumi ini yang ada adalah orang-orang beriman. Ya kenapa? Orang yang di atas kekafiran suruh masuk Islam, nggak mau diperangi. Islam kalau nggak perangi itu sudah. Ini ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke alam dunia nanti. Perhatikan ya, masya Allah ini Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi tatkala Nabi Isa alaihissalam beliau turun, ya beliau turunnya di mana itu? Ya, beliau turun di tempat yang namanya Manarah Baydha, menara putih. Menara putih. Ya, kemudian apa habis itu? Beliau melakukan sholat subuh di Masjid Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah, Pak, yang sekarang lagi bergejolak perang. Sudah sekian tahun yang lalu. Coba perhatikan. Ini nanti di akhir zaman Nabi Isa akan sholat di situ. Sholat subuh, siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Dari Imam Mahdi yang pertama itu muncul. Jadi ketika itu Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam bareng-bareng apa? Menghadapi Dajjal. Nah, sholat di situ. Kemudian apa? Nabi Isa apa? Beliau ngejar Dajjal. Gitu ya. Sampailah kemudian kedapatan Dajjal itu di tempat yang namanya Babulud. Ya, maka dikejar di situ. Ya, begitu begitu sudah ketemu, apa yang terjadi? Dajjal baru melihat Nabi Isa alaihissalam. Dajjal
baru melihat Nabi Isa, tiba-tiba meleleh. Seperti apa? Seperti garam yang terkena air. Tapi apa? Sebelum Dajjal mati, Nabi Isa alaihissalam apa? Beliau ngambil tumpaknya dan dilemparkan ke Dajjal. Akhirnya Dajjal mati. Masya Allah ya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, Ustaz, berarti kalau seperti itu, Nabi Isa belum dibunuh, belum mati, belum Pak. Perhatikan ya, ini akidah seorang muslim. Karena apa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'al dhann wa ma qataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Perhatikan Bapak sekalian, Allah mengatakan, tidaklah mereka itu orang-orang Yahudi yang membunuh Nabi Isa dan bukan pula mereka yang mensalibnya, kan gitu. Kalau menurut keyakinan orang-orang Nasrani, Nasoro, mereka mengatakan Nabi Isa kan dibunuh gitu ya. Dibunuh kan? Mati kan? Nah, kalau seorang muslim tidak. Jadi ketika gerombolan orang ini mau ngapa? Mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan, mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kan dikisahkan di situ Nabi Isa ditangkap, kemudian disalib dan dibunuh gitu. Allah membantah. Allah mengatakan wa ma qataluhu, tidaklah mereka yang membunuh, tidak pula yang mereka salib itu, bukan Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah serupakan salah satu gerombolan ini yang tadinya membunuh Nabi Isa, wajahnya diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa. Sehingga begitu mereka masuk ke ruangan itu, lah ini orangnya, ini Isa. Saya bukan Isa. Perhatikan. Padahal itu adalah gerombolan yang membunuh Nabi Isa, cuma diserupakan wajahnya. Akhirnya orang ini yang disalib dan dibunuh sampai mati di situ. Perhatikan ya. Nih, kemudian Allah mengatakan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih. Maksud berselisih, siapa yang dibunuh ini? Mana Isa ini gitu loh. Mereka sungguh berada pada keraguan. Ma lahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu tentangnya, melainkan mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Allah mengatakan wa ma qataluhu yaqinan, mereka pun tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Perhatikan orang-orang, jadi akidah mereka itu dibangun di atas keraguan. Orang yang mengatakan Nabi Isa disalib, Nabi Isa dibunuh, mereka bangun itu di atas keraguan, bukan di atas keyakinan. Tapi seorang muslim bagaimana? Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah yang mengangkat Nabi Isa ke sisi Allah. Berarti Nabi Isa masih hidup. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Iya. Lah ini seorang muslim, akidah ini dibangun di atas keyakinan. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan. Bahkan Allah yang mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Gitu ya. Masya Allah ini teman-teman sekalian. Nah, jadi mungkin bertanya, Ustaz, berarti kalau seperti itu Nabi terakhir Isa dong? Gitu kan ya? Loh, bukannya Rasul mengatakan wa khatamun nabiyyin, Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Gini Pak, jangan salah. Nabi yang terakhir yang Allah utus Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Isa alaihissalam sudah diutus dulu, kemudian di akhir zaman diturunkan kembali, dan beliau mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Perhatikan, jadi saat itu Nabi Isa mengikuti aturan, mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan yanzilu hakaman musqitan yahkumu bi syar'ina wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajarahun nas. Nabi Isa menghukumi manusia dengan penuh keadilan, dengan hukum yang ada pada syariat agama Nabi Muhammad. Beliau menghidupkan kembali syariat-syariat yang telah ditinggalkan manusia. Coba perhatikan, ketika di zaman itu sunnah-sunnah Nabi,
ajaran-ajaran Islam sudah ditinggalkan umat manusia, ditinggalkan kaum muslimin. Begitu Nabi Isa turun di dunia nanti, beliau yang memulai menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Masya Allah, sunnah yang banyak ditinggalkan. Seperti apa? Sholat berjamaah. Coba zaman kita saja ini yang belum ada tanda-tanda kiamat besar, sholat jamaah, mohon maaf mengapa? Ini sudah perkara yang aneh. Buktinya musola kecil, musola kecil di tengah-tengah padat penduduk. Itu mungkin kalau dihitung sekitar 70 kakak. Musola kecil paling segini, 70 kakak. Suaminya kan 70 berarti, anak laki-lakinya berapa? Itu bisa jamaahnya. Siapa muadzinnya? Mbah Slamet. Siapa yang qomat? Mbah Slamet. Siapa jadi imam? Mbah Slamet. Makmumnya Mbah Slamet. Gitu. Paling satu anak RTPG ngaji, sholat sekalian, ya kan? Nabi Isa alaihissalam akan menghidupkan kembali sunnah Rasul seperti ini. Masya Allah ya, tidak antaranya. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang sudah mulai ditinggalkan oleh manusia, maka Nabi Isa akan kembali menghidupkan. Karena apa? Nabi Isa mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, Masya Allah ini. Maka betul-betul saat itu apa? Keadaan bumi, keadaan manusia dipenuhi dengan keadilan, dengan kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa selesai kemudian habis itu? Oh tidak, teman-teman sekalian. Betul-betul Allah menjadikan dunia ini tempat ujian. Setelah Dajjal berhasil dibunuh, kemudian bumi dalam keadaan aman, sejahtera, sentosa dengan kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, ternyata apa? Muncul, atau Nabi Isa berapa lama? Nabi Isa di dunia ini tinggal selama 40 tahun. Masya Allah. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasul mengatakan yanzilu Isa ibnu Maryam fayamkuthu fin nasi arba'ina sanatan. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam tinggal di tengah-tengah manusia selama 40 tahun. Ya, dengan memberikan keadilan di tengah umat manusia. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu ya, dunia aman. Ya, apa yang terjadi? Tadi dunia itu tempat ujian, nggak ada ketenangan hakiki. Kemudian apa? Allah datangkan tanda hari kiamat yang besar lagi berikutnya. Itu apa? Khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar? Apa ki makhluk apa ki? Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Sebagai apa? Fitnah lagi di atas muka bumi ini. Ya. Jadi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini diterangkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dan ijma'nya kaum muslimin. Gitu ya. Ini di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ya, ini Ya'juj masuk turun ini. Nah, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke 96 dan 97. Allah mengatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada bal kunna zalimin. Maka sampailah apabila terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj. Jadi gini Pak, di zaman dahulu ada seorang raja dunia namanya Dzulqarnain. Pernah dengar ya? Ada raja Dzulqarnain. Ini Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi raja Dzulqarnain ini dia raja yang soleh, raja adil, yang menguasai dunia ini di zamannya. Ya. Kemudian saat itu manusia melihat bahwa di suatu tempat itu ada Ya'juj dan Ma'juj. Itu orang-orang yang, jadi Ya'juj Ma'juj itu dari kalangan manusia.
yang mereka banyak sekali apa? Banyak sekali membikin kerusakan. Ya, jadi mereka ini apa? Kata Imam Nawawi, Ya'juj dan Ma'juj adalah wahum min waladi Adam wa Hawa. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Jadi manusia. Ya, perhatikan. Nah, cuman karena ini komunitas yang sangat dolim gitu ya. Akhirnya apa? Orang-orang saat itu meminta tolong kepada Raja Dzulqarnain. Untuk apa? Agar kami dibikinkan tembok, agar apa? Terpisah dari Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Coba kita lihat di dalam surat Al-Kahfi tadi. Allah mengatakan tentang Raja Dzulqarnain. Ini raja yang soleh ya. Allah mengatakan summa atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain ini beliau mencari jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Maka ketika Dzulqarnain ini ya sampai ke dua buah gunung, ini gunung. Ternyata apa? Wajada min dunihima qauman. Dzulqarnain mendapati di antara dua gunung ini ada satu kaum, kelompok manusia yang mereka hampir-hampir tidak memahami ucapan orang. Kenapa? Saking terisolirnya kelompok ini, manusia ini. Maka mereka mengatakan, qalu ya Dzulqarnain, orang-orang mengatakan, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah orang-orang yang apa? Bikin kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadayatul qurnain. Mau enggak saya kasih upah kepada engkau agar engkau membikinkan untuk dinding untuk kami, untuk apa? Agar kita terpisah dari mereka, dari Ya'juj dan Ma'juj. Perhatikan. Jadi orang-orang bilang sama Dzulqarnain, sudah tolong bikinkan tembok yang tinggi, nanti saya bayarlah. Proyeknya berapa pun saya bayar, kata orang-orang tadi. Tapi apa kata Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kedudukan kepadaku sebagai seorang raja seperti ini itu lebih baik. Maksudnya nggak usah dibayar gitu loh. Fa'ainuni biquwwah, tolong bantu saya dengan kekuatan kalian. Jangan bayar saya, cuma ayo bantu saya dengan kekuatan kalian. Dengan apa? Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar aku bikinkan untuk kalian tembok untuk apa? Menghalangi datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, atuni zubarul hadid, tolong bawakan kepada saya potongan-potongan besi. Jadi besi, potongan besi ditata, Mas. Ini gunung. Jadi subhanallah ya. Dua gunung ini ditata besi. Hatta idza sawa baina sadafaini, maka ketika potongan besi dikumpulkan udah setinggi gunung tadi, maka Dzulqarnain mengatakan qalan fuhu, tolong ditiup api. Jadi di situ besinya dibakar. Hatta idza ja'alahu naran, maka ketika besi itu sudah merah membara menjadi api, Dzulqarnain mengatakan atuni ufri alaihi qitra, tolong bawa kepada saya, akan saya tuangkan kepadanya tembaga. Jadi besi yang dicor pakai apa? Pakai tembaga. Tembaga yang apa? Panas. Itu bentengnya. Sehingga kata Dzulqarnain famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu nakba, sehingga mereka Ya'juj dan Ma'juj mereka tidak mampu menaikinya, saking tingginya, saking tebalnya, dan mereka tidak mampu untuk melobangi. Dzulqarnain mengatakan, qala hada rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Dzulqarnain, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, tapi apabila janji Allah telah tiba, maka nanti tembok ini pun akan hancur, dan janji Allah pasti terjadi. Makanya teman-teman sekalian, dari sejak itu gerombolan Ya'juj dan Ma'juj ini terus setiap hari berusaha melobangi tembok tadi. Setiap hari pagi meruput, tok gitu. Semua Ya'juj, ribuan itu, jutaan. Begitu mereka gagal, sudah siang panas, ayo kata bosnya, sudah sekarang kita balik. Besok
datang lagi setiap hari dari dulu sampai sekarang. Kapan jebolnya benteng Dzulqarnain ini? Gini Mas, dikisahkan ketika itu si pimpinan Ya'juj Ma'juj bilang gini, sudah kan udah bertahun-tahun ini, sudah sekarang udah siang kita pulang, pakai insya Allah besok kita datang lagi, pakai insya Allah Mas. Begitu besok datang, mereka berangkat pagi-pagi bawa palu masing-masing, bentengnya dilobangi tadi, tiba-tiba jebol, satu jebol, kalau jebol yang lain, masya Allah. Allah menggambarkan ketika jebolnya benteng Dzulqarnain ini ada di dalam surat Al-Anbiya tadi. Allah mengatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, maka tatkala benteng Ya'juj Ma'juj telah terbuka, wa hum min kulli hadabin yansilun, maka Ya'juj dan Ma'juj mereka terus keluar dengan cepat di setiap tempat yang tinggi. Ada bukit, tiba-tiba muncul manusia banyak sekali turun, kayak pasukan semut gitu ya, turun. Maka Allah mengatakan, kalau sudah datang masa itu, waqtarabal wa'dul haqqu, maka telah datang al-wa'du, itu hari kiamat yang benar adanya. Perhatikan, fa idza hiya syakhisatun, maka di saat itu menjadikan mata-mata manusia terbelalak, terutama orang-orang kafir, dan seraya mereka mengatakan, ya wailana, celakanya kami, ternyata selama ini kami lalai dari perkara ini dan kami termasuk orang-orang zalim. Ini. Jadi ini kisah apa? Kisah jebolnya benteng Dzulqarnain. Jadi sehingga Ya'juj dan Ma'juj bisa apa? Bisa keluar dari persembunyian mereka. Masya Allah, saking banyaknya jumlah mereka. Terus ngapain Ya'juj Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj adalah dia bikin kerusakan di muka bumi ini. Karena jumlah mereka banyak sekali. Sampai dikisahkan Rasulullah, jumlah mereka itu, mereka ngelewati sungai Mas. Sungai ya, sungai Serayu, Cintandui, ngelewati. Semua mereka minum, tiba-tiba sungainya kering. Mereka melewati danau Tiberias sekarang ya. Datang ke situ, rombongan pertama minum di situ. Begitu konvoi paling belakang, lah kan dulu di sini ada air. Jadi yang paling belakang nggak dapat minum dari danau Mas. Ya, subhanallah, saking banyaknya jumlah mereka. Begitu mereka melewati kampung, seluruh penduduk kampung mereka bunuh. Harta mereka diambil, makanan makan. Sudah pindah kampung lagi, suka sama. Jadi kerjanya mereka muter-muter, bunuh orang, makan makanan orang terus. Gitu dong. Kan gitu. Sampai akhirnya apa? Nabi Isa alaihissalam pun tidak mampu untuk apa? Untuk menghadapi kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Enggak mampu, saking banyaknya jumlah mereka, saking kuatnya kekuatan mereka. Sampai akhirnya apa? Nabi Isa alaihissalam ngungsi. Ngungsinya kemana? Ke gunung Mas. Ya, ke gunung namanya Gunung Tur saat itu. Ya, maka Nabi Isa dan orang beriman ngungsi di situ. Saking gentingnya saat itu, bahan makanan super mahal gitu. Ya, akhirnya Bapak sekalian, akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah. Sudah, nggak ada cara lain, berdoa kepada Allah. Untuk apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah kabulkan dengan cara apa? Allah mengirimkan ulat kecil-kecil, kemudian apa? Nyerang lehernya Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya jutaan itu, semua leher mereka digigit sehingga mereka mati ya, bergelimpangan di bumi ini. Tuh, Allah ya ketika ketika memberikan pertolongan dengan hal yang remeh, cuma ulet. Kalau dulu Raja Namrud yang sangat kafir di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan apa Allah musnahkan Namrud? Dengan lalat Mas. Namrud sombong sekali, raja yang disembah-sembah, minta disembah lagi dia kan gitu. Tahu nggak matinya Namrud? Allah kirimkan lalat masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya, itu dia kelimbang mati. 3 hari 3 malam baru mati. Subhanallah ya. Nih, kalau Ya'juj dan Ma'juj, orang yang sombong angkuh di muka bumi ini, Allah matikan dengan apa? Allah matikan dengan ulet, menyerang leher mereka sehingga mereka semua serentak mati.
Sampai ketika Nabi Isa alaihissalam minta tolong orang untuk membeli makanan, untuk mencari berita keadaan di bumi ini, maka si utusan ini, wih, baunya luar biasa. Kenapa? Bumi ini penuh dengan apa? Bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Baunya busuk, penuh. Coba, gimana caranya? Mau evakuasi? Mau dibuang kemana? Zaman dulu belum ada alat berat. Ini mau dikubur di mana? Ya baunya luar biasa. Akhirnya apa? Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah musnahkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus burung yang bentuknya seperti punuk-punuk unta. Gitu ya. Kemudian burung itu berdatangan dan mengangkat jasadnya Ya'juj dan Ma'juj yang banyak sekali. Kemudian dia bawa terbang, nggak tahu bawa kemana, dibuang. Habis itu kan bumi udah nggak ada bangkainya, tapi baunya masih ada. Bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan hujan sangat deras dibarengi dengan angin kencang, sehingga Pak nyapu bersih bumi ini. Kemudian apa? Nabi Isa dan orang-orang beriman bisa kembali lagi ke bumi. Tamat riwayat Ya'juj dan Ma'juj. Itu ya, subhanallah. Ini keadaan apa? Manusia nanti di akhir zaman. Ya, coba sekali lagi bahwa dunia ini tempatnya ujian. Mas, sampai jam berapa? Jam 8? 10 ya. Dunia ini adalah apa? Tempat ujian. Bukan tempat kita santai-santai. Makanya perhatikan, kita kalau mau santai-santai jangan di dunia lah. Gitu ya. Kecuali apa? Dunia ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah ya. Nah, bahkan teman sekali gini, sebenarnya sebelum kematian Ya'juj dan Ma'juj, luar biasa itu. Ketika Ya'juj Ma'juj keluar dari tempat persembunyiannya itu, kan tadi Allah gambarkan mereka turun dari semua tebing-tebing tempat tinggi, turun. Kemudian apa? Ya'juj dan Ma'juj ini mereka berhasil untuk apa? Untuk meluluh lantakan penduduk bumi. Sudah kalah semua. Mereka anggap kalah semua. Kemudian apa? Saking sombongnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata mereka? Sudah. Sekarang haula'i ahlul ardi qad faraghna minhum baqiya ahlus sama. Kata Ya'juj Ma'juj, nih, penduduk bumi sudah kita kalahkan semua sekarang. Sekarang tinggal kita habisi penduduk langit. Ini sombongnya Ya'juj Ma'juj. Coba perhatikan ya. Kita perhatikan, orang yang sombong selalu seperti itu. Nanti ujungnya Allah hinakan. Jadi kata Ya'juj Ma'juj, penduduk bumi beres sudah. Sudah kita kalahkan semua. Sekarang tinggal kita habisi penduduk langit. Kemudian apa? Kemudian summa yahizu ahaduhum hirbatahu. Kemudian apa? Salah seorang di antara mereka apa? Mereka melemparkan tombaknya ke arah langit. Tembak hari mana ke langit? Yuk, sekarang kita serang penduduk langit itu. Apa yang terjadi? Fatarju ilai muhtadibatan. Kemudian tiba-tiba si panah-panah tersebut berjatuhan dengan penuh darah. Insyaallah ya. Apa darahnya siapa itu? Darahnya malaikat? Bukan. Allah sedang apa? Sedang menipu mereka, membalas tipuan mereka, kesombongan mereka Allah balas. Seakan-akan itu ya, mereka berhasil mengalahkan penduduk langit. Tambah sombong lu, penduduk langit kalah dengan kita. Ini memang kita penguasa dunia. Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang terjadi? Kemudian tadi Nabi Isa berdoa kepada Allah, fabainahum ala dzalik. Dalam keadaan seperti itu, ba'atsallahu dudan fi a'naqihim. Allah kirimkan kepada mereka dud, cacing atau ulet di leher-leher mereka, sehingga apa? Ulet tersebut terus ngerogoti leher-leher mereka sampai mereka semuanya mati berkelimpangan di muka bumi ini. Coba perhatikan, kita ambil pelajaran di situ. Ya, makhluk yang sombong seperti Ya'juj dan Ma'juj, ya, itu saja Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan apa? Dengan perkara yang remeh. Tadi Raja Namrud, raja yang angkuh lagi sombong menentang Allah Subhanahu wa taala.
Allah matikan dengan apa? Kirimkan lalat, ya, masuk ke hidungnya, tembus ke otaknya, mati. Coba kita lihat orang-orang yang sombong yang lain, ya. Coba ada orang sombong, masya Allah, kekuasaannya, jabatannya, hartanya. Tiba-tiba Allah datangkan apa? Virus nggak kelihatan, COVID-19 masuk ke hidungnya, ngerusak paru-parunya, mati. Ada nggak? Ada kemarin itu. Subhanallah ya. Ini sebenarnya ada pelajaran yang luar biasa. Apa pelajarannya? Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan orang-orang yang sombong terhinakan di hadapan manusia di bumi ini. Itu baru di dunia. Maka orang-orang yang aku lagi sombong di hari kiamat kelak, maka mereka adalah orang yang paling Allah hinakan. Kenapa? Nanti Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong dengan apa? Badan mereka kecil seperti seekor semut. Coba orang yang sombong, Allah hinakan mereka. Ya, karena apa? Di hari kiamat nanti semua kerajaan, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja, penguasa pada hari kiamat nanti. Di hari itu orang-orang raja yang sombong, punya kekuasaan, punya jabatan, hilang sama sekali. Yang ada mereka tertunduk. Coba. Maka di hari itu mereka semua manusia itu menundukkan kepala. Gak ada seorang pun yang berani berbicara. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Di hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Ya, sudah. Di hari itu coba enggak ada berbicara sudah. Kita tergambar enggak, Pak, teman-teman sekalian? Misalkan ya, kita dulu zaman sekolah. Zaman sekolah ya. Ini untuk memudahkan pemahaman. Kita habis berbuat salah. Misalkan apa? Habis mecahin vas bunga di kelas atau di kantor guru. Kita piket kantor guru kan gitu kadang-kadang ya. Kita sapu, mecahin vas bunga. Habis itu habis istirahat kita panggil. Nah, kelas 8A nanti ke kantor. Waduh, ini tadi habis mecahin gelas. Gimana perasaan, Pak? Mas, duduk situ. Ini sebentar ya, nunggu kepala sekolahnya. Waduh, ini kepala sekolahnya lama banget ini. Aduh. Apa ngobrol? Tanya bu guru gimana kabarnya, sehat? Boro-boro. Apalagi main nggak ada. Pokoknya anteng dia. Ya kan? Coba. Itu di dunia kita baru berbuat salah apa? Mecahin vas bunga yang mungkin harganya 50.000. Tetapi di hari kiamat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa kita saat itu. Dalam keadaan kita sadar dosa kita sekian tahun lamanya numpuk sekian gunung dosa kita. Mungkinkah kita masih bisa celelean? Bagus banget ya gitu. Gak ada, yang ada tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman sekalian ya. Makanya kesombongan di alam dunia ini kita tepis, kita hilangkan. Dan apa? Ketundukan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah, di hadapan syariatnya, itu yang kita kedepankan. Sehingga apa? Tatkala kita bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman sekalian penjelasan singkat ya tentang apa tadi? Tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana kesudahan orang-orang yang sombong tadi. Ada waktu sekitar 3 menit ke depan, barangkali ada sesuatu yang disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilakan. Atau mungkin Ustaz nggak cocok tadi, sampaikan saja. Atau saya pernah dapat kok nggak kayak gitu, tenang saja. Ya, saya nggak akan marah, masya Allah ya. Kadang orang mikir kalau kata ini, kalau tanya sama Ustaz nggak sopan, ya Allah. Sopan. Ya, ada sebagian orang jangan tanya nggak sopan, itu ngetes Ustaz. Kita bukan ngetes, gitu ya. Walaupun misalkan kita tanya ke Ustaz, padahal kita sudah tahu, itu pun baik. Buktinya apa? Dulu Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, terangkan kepadaku Islam. Rasul menjelaskan Islam adalah A, B, C, D, E. Apa kata penanya? Sodakta, Anda benar. Gitu coba. Tanya lagi, Muhammad terangkan kepadaku apa itu iman. Dijelaskan sama Rasul A, B, C, D. Selesai, Anda benar. Itu kan? Begitu di akhir hadis Rasul mengatakan, tahu nggak siapa yang kemarin yang bertanya? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan, kemarin itu Jibril.
datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian. Coba perhatikan. Jadi cara Jibril ngajari manusia tentang agama modelnya apa? Bertanya kepada Rasulullah. Biar Rasulullah jawab sehingga semua mendengarkan jawabannya. Itu Masya Allah. Gitu ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu nggak sopan, tidak. Justru kita bertanya dalam urusan agama adalah salah satu cara pembuka ilmu. Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi, pernah ditanya, beliau ilmunya luas sekali. Ditanya, Ibnu Abbas, gimana engkau mendapatkan ilmu? Di antaranya bilisanin saul, dengan lisan yang banyak bertanya. Ya, bukan ngeyel ya, tapi bertanya pengin tambahan ilmu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya habis nggak ada pertanyaan sekarang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.